Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim Riyadul Jannah Mushola Al-Islam ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Senin tanggal 21 April. Tanggal pinten iki? 21 ya, leres ya. 21 April 2025 tahun bertepatan dengan 22 Syawal 1446. Jamaah ingkang minulya, biasane nalika Syawal tiang-tiang niku kadang-kadang seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Malik, yaitu menganggap bahwasanya puasa Syawal itu puasa yang seolah-olah kalau tidak dilakukan, puasa Ramadan itu tidak sempurna. Atau kadang-kadang tiang ingkang puasa Ramadan niku diterima oleh Allah, tandane piyambake niki puasa Syawal. Keyakinan kados ngeten niki niku terjadi di zaman salah satu ulama 4 madhab, yaitu Imam Malik nalika niku berada di Madinah. Jadi setelah Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian Imam Malik. Nah, beliau niku pernah menjumpai wonten tiyang niku nggadah keyakinan kados ngoten. Nah, panjenengan niki wonten napa boten nggadah keyakinan nek durung poso Syawal 6 hari di bulan Syawal kaya-kaya poso Ramadan niki kurang. Wonten ta mboten keyakinan kados ngeten iki? Mugi-mugi mboten nggih. Jadi poso Ramadan niku sampun sempurna. Tapi menawi kepingin puasa Syawal silakan. Kepingin poso Senin Kemis silakan. Kepingin poso Ayyamul Bid silakan. Tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Bahkan kadang-kadang tiang niku ngomong, tidak hanya orang biasa, ya sebagian mubalek, puasa Ramadan itu tandanya diterima, yaitu ketika orang itu di Syawal, di bulan Syawal, itu ibadahnya meningkat. Nah, pernyataan ini seolah-olah bagus, tapi keliru. Bahkan ini bukan berarti
mendorong ya. Bahkan ketika orang itu berpuasa Ramadan telah sempurna, selesai, kemudian di bulan Syawal ngelampaui maksiat, puasa Ramadan telah diterima. Jadi hitungannya piyambak-piyambak. Nek ngelampaui maksiat di bulan Syawal, nggih mangke angsal dosa. Tetapi puasa Ramadan tetap diterima. Nah, ini anggapan-anggapan sing kados ngoten, yaitu poso Syawal atau bulan Syawal harus meningkat tanda diterimanya puasa Ramadan. Niki keyakinan engkang salah. Berdasarkan hadis Rasulullah tentang orang yang bangkrut. Jadi Rasulullah pernah tanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Apa jawaban daripada sahabat? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya tanah. Jadi nggak punya harta bergerak, nggak punya harta tidak bergerak. Itu orang bangkrut. Maka kata Rasulullah tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat, dia itu sudah datang membawa pahala puasa, pahala haji, pahala sholat, pahala zikir, pahala ibadah-ibadah yang lain, ternyata dia juga dituntut oleh orang banyak, dia pernah ngelokno tiang niki, pernah memukul orang ini, pernah memakan harta orang ini, maka akhirnya kebaikan-kebaikannya tadi itu pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti. Ini menunjukkan apa? Amal ibadah yang dilakukan seseorang itu kalau sudah sempurna syarat dan rukunnya, maka sudah sah dan mendapatkan pahala. Mengenai setelah itu dia melakukan perbuatan maksiat, itu hitungannya piyambak. Jamaah ingkang mulya, sore menika kita bahas tentang rukun iman yang kedua. Napa rukun iman yang kedua? Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku apa iman itu. Kata Rasulullah, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau mengimani Allah, pertama mengimani Allah, kedua mengimani para malaikat, yang ketiga mengimani kitab-kitab Allah, yang keempat mengimani Rasul-Rasul Allah, yang kelima mengimani hari akhir, yang keenam mengimani tentang takdir. Jadi yang kedua ini apa? Al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Jadi di dunia ini ya, ada makhluk namanya manusia, ada makhluk namanya jin, dan ada makhluk namanya malaikat. Jadi tiga makhluk ini. Jin makhluk gaib, malaikat juga makhluk gaib. Jadi malaikat itu dari kata minal uluk, yang mempunyai makna adalah ar-risalah, utusan. Jadi malaikat itu adalah utusan. Dia diutus Allah ini, itu malaikat. Itu secara bahasa. Secara istilah malaikat itu adalah makhluk gaib. Jadi alamun ghaibi, makhluk gaib, khalaqahumullahu ta'ala min nur. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya,
dan Allah menjadikan mereka itu punya tugas-tugas tertentu. Itu malaikat. Dan malaikat ini itu punya sifat, dia mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Tidak ada satupun dari malaikat itu yang menentang Allah. Nah, itu ciri malaikat. Kalau disuruh tasbih, tasbih terus. Malaikat ini, jadi kalau malaikat diciptakan dari api, ya, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, Rasulullah dawuh, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, wa khuliqal janu min marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari nyala api, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam itu diciptakan dari sesuatu yang telah Allah sifatkan untuk kalian. Yaitu dalam arti sesuatu ini adalah dari tanah. Nah. Kemudian yang kedua, ini definisi malaikat. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, mengimani malaikat itu harus mengimani 4 hal. Jadi wal imanu bil malaikah yatadzammanu arba'atu umurin. Iman kepada malaikat itu mengandung 4 perkara. Jadi 4 perkara ini harus kita mengimani. Pertama, al-imanu biwujudihim. Mengimani tentang wujudnya malaikat. Malaikat itu bukan sekedar nama tanpa ada zatnya. Bukan sekedar nama tanpa ada bentuknya. Dia nama juga ada zatnya. Nah, itu malaikat. Ya, sama dengan kita, manusia, ada namanya manusia, juga ada zatnya atau makhluk yang bentuk daripada manusia. Disebutkan di hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dianggap hasan oleh Albani, juga Al-Arnaud, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat Rasulullah, terus Abu Dzar, Rasulullah niku nate dawuh, ini ara mala tarawna. Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian ketahui dan tidak kalian, wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh manusia, dan Rasulullah mendengar, diberikan Allah mendengar sesuatu yang manusia tidak mendengar. Maka kata Rasulullah, at-tatis sama. Jadi langit itu mengeluarkan suara rintihan. Rintihan di sini adalah rintihan karena beratnya. Apa yang menjadi berat yang ada di langit ini? Kata Rasulullah, wa haqqalaha an ta'ita. Dan memang hak atau pasti bagi langit itu untuk mengeluarkan rintihan. Jadi pantas langit itu merintih, itu pantas. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi. Tidak ada di langit ini satu tempat sebesar 4 jari ini. Ya, di langit itu tidak ada satu ruang. Yang ruang itu hanya 4 jari ini. Illa alaihi malakun sajidun. Kecuali pasti ada malaikat yang sujud. Jadi saking banyaknya malaikat ya di langit ini, itu tidak ada satu ruang kosong sebesar atau
selebar 4 jari ini, pasti itu ada malaikat yang sujud. Jadi yang diperintahkan Allah sujud, sujud terus. Dan berapa langit yang luas ini? Masya Allah ya, kita nggak tahu kebenarannya. Tetapi para ilmuwan, dia tidak berdasarkan penelitian Al-Quran dan hadis, hanya berdasarkan ilmiah. Penelitian ilmiah. Jadi di langit itu sampai-sampai saking luasnya itu, hitungannya itu bukan, kalau kita itu kan dari sini sampai Corek mungkin 1 kilo. Di sana itu hitungannya itu jarak itu sudah tidak memakai 1 kilo, tidak. Tetapi memakai kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya, kalau 1 kilo itu tidak ada apa-apanya dengan kecepatan cahaya. Kita ke Corek secepat apapun pesawat kita ke Corek, itu membutuhkan waktu ya, mungkin tidak sampai, mungkin hanya sekian detik. Tapi kecepatan cahaya ini, itu kecepatan yang dari sini ke matahari, itu hanya membutuhkan waktu menit. Jadi di luar angkasa sana, di langit itu ada bintang itu yang jaraknya dengan bumi ini itu sudah menggunakan, jauhnya itu adalah bermiliar-miliar kecepatan cahaya. Itu menunjukkan bahwa langit luar angkasa ini itu tidak terbatas, seolah-olah tidak terbatas, walaupun ada batasnya karena ada pintu-pintunya. Jadi, dan bumi yang kita tempati, kita kan berada di bumi itu bagaikan debu. Sementara bumi di luar angkasa itu juga bagaikan debu, saking luasnya luar angkasa. Nah, di langit itu kata Rasulullah tidak ada ruang kosong sebesar 4 jari. Pasti di situ ada malaikat yang sujud, diperintahkan oleh Allah sujud. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan ahli hadis yang lain, Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan dan dibawa ke langit ke-7, itu di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu kalau di bumi itu adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi Ka'bahnya langit itu adalah Baitul Ma'mur. Di sana setiap hari itu ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk melakukan sholat. Selesai mereka keluar. Dan mereka keluar sudah tidak kembali lagi ke sini, besok diganti oleh malaikat yang lain, begitu seterusnya. Maksudnya untuk menunjukkan sangat banyaknya malaikat dan menunjukkan keberadaan bahwa malaikat itu betul-betul ada. Wonten sing nate semerat malaikat, wonten nonton nggih? Jin. Niki jin nggih. Ya mungkin wonten wong jin kadang-kadang nggih ya menjelma kados napa. Jadi jin niku nggih mboten saged ditingali, tetapi menawi menjelma ya ngerupa napa nggih saged ditingali oleh manusia dalam bentuk rupa dia menjelma, tidak dalam bentuk aslinya. Kemudian di dalam hadis ya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dianggap bagus sanadnya oleh Albani, saking Abu Hurairah, di waktu malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke dunia. Wa innal malaikata tilkal laila aktsaru fil ardi min adadil khasa.
malaikat yang turun ke dunia, ke bumi, itu lebih banyak daripada hitungan kerikil. Jadi hitungan pasir. Saking banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Dan malaikat mengucapkan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, tadi mengimani wujud malaikat. Ya, kalau kita beriman kepada malaikat, maka harus mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada, tidak hanya sekedar nama. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Kita mengimani nama-nama malaikat yang telah Allah sebutkan kepada kita. Jadi di samping mengimani wujudnya malaikat itu ada, kita mengimani nama-nama malaikat yang nama-nama itu Allah berikan. Ya. Yang Allah berikan. Dan itu dikabarkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi pertama ada malaikat Jibril. Jadi ada malaikat Jibril. Di dalam surat Al-Baqarah, Kul katakan Muhammad, mangkana aduan li Jibril. Siapa yang dia itu menjadi musuh malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka sesungguhnya malaikat Jibril itu telah menurunkan Al-Quran atas hatimu biidnillah, dengan izin Allah. Jadi ada namanya malaikat Jibril. Disebutkan di hadis yang lain, Jibril ini, kata Rasulullah, itu mempunyai lahu situ mi'ati janahin, mempunyai 600 sayap. Jadi, dan malaikat Jibril itu ketika memperlihatkan bentuknya yang asli, itu menutup ufuk. Jadi apa yang dilihat Rasulullah ya di sebelah, misalkan di sebelah melihat ke timur, itu semuanya tertutup oleh wujud malaikat Jibril. Saking besarnya malaikat Jibril. Kemudian ada yang namanya malaikat penjaga neraka. Sinten iki? Yaitu malaikat Malik. Ya. Disebutkan di hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, ra'aitul lailah. Jadi aku melihat di suatu malam, rojula ini dua orang laki-laki, atayani keduanya datang kepadaku, qala keduanya berkata, alladzi yuqidun nar malikun khazinun nar. Malaikat yang menyalakan api neraka itu adalah malaikat Malik khazinun nar, penjaga neraka. Juga ada malaikat di dalam neraka ini yang mengazab, itu malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat Malik penjaga neraka, ada juga malaikat Zabaniyah. Di surat Iqra itu ya, Al-Alaq, falyad'u nadiyah, maka hendaklah dia memanggil orang-orang kafir itu, memanggil temannya, sana ta'u Zabaniyah, aku akan memanggil malaikat Zabaniyah. Dan malaikat penjaga neraka itu tidak hanya satu, ada beberapa malaikat, tapi yang disebutkan oleh Allah yaitu malaikat Malik. Dan malaikat ini di dalam ayat yang lain itu punya sifat keras, punya sifat serem ya.
eh, ada penjaga penjaga penjara, itu biasanya penjaga penjara itu orang-orang yang sulit untuk bisa tertawa karena sangat ditakuti. Nah, penjaga neraka ini jauh lebih menyeramkan daripada penjaga-penjaga penjara di dunia ini. Jadi ada namanya malaikat Malik. Kemudian ada namanya malaikat Mikail. Jadi dua malaikat yang dilihat Rasulullah di suatu malam, dia ngomong bahwasanya malaikat penjaga neraka ini adalah malaikat Malik, wa ana Jibril dan aku Jibril, wa hadza Mikail dan aku ini adalah, dan temanku yang satu ini adalah Mikail. Dan malaikat Jibril ini yang mendatangi Rasulullah kadang-kadang dalam bentuk yang asli, tapi kadang-kadang dalam bentuk menjelma menjadi manusia. Jadi Jibril kadang-kadang dalam bentuk aslinya, kadang-kadang dalam bentuk seorang manusia biasa. Ini terjadi ya di suatu saat tentang hadis, biasanya disebut tingkatan-tingkatan agama. Jadi hadis ini terkenal tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Jadi tingkatan agama itu yang paling bawah itu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya. Satu contoh iman dan ihsan itu iman dan Islam. Jadi kalau di dalam Al-Quran atau hadis itu disebut Islam, maka satu saja Islam, ya, tidak ada imannya, tidak ada ihsannya. Maka Islam ini meliputi iman ya ihsan. Kalau di dalam ayat atau hadis itu disebutkan iman, orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kalian puasa. Ini disebut orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman ini itu juga meliputi orang muslim, juga orang muhsin. Ya. Kita kembali ke hadis tentang Jibril menjelma menjadi manusia. Hadis ini terkenal tentang tingkatan-tingkatan agama. Jadi diceritakan oleh Umar bin Khattab, suatu saat kami para sahabat itu kumpul-kumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, pakaiannya itu putih, pakaiannya putih. Dia datang menghadap Rasulullah dan tidak ada bekas-bekas orang ini orang dari jauh. Tapi tidak ada satupun di antara kita itu yang kenal. Ini ya agak aneh. Ya. Kalau tidak kenal, maka pasti ini orang jauh. Kalau ini orang jauh, pasti ada tanda-tanda dia itu safar, ya, mengadakan perjalanan jauh. Tanda-tandanya apa? Mungkin pakaiannya tidak sebersih ini, karena dibuat perjalanan jauh, pasti pakaiannya ada debunya, pasti ya rambutnya juga ada debunya. Tapi ini tidak, ya. Orang ini seolah orang penduduk asli, pakaian putih, tidak ada tanda-tanda kepayahan, tidak ada tanda-tanda debu. Sehingga sahabat itu ya satu sama lain ini saling memandang. Jadi kira-kira saman kenal long iki, saman kenal long iki. Tidak ada yang kenal. Maka orang ini kemudian persis menghadap Rasulullah depan-depan sampai ya dengkule dipepetno dengkule Rasulullah. Kemudian ngomong, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hei Muhammad, ceritakan aku tentang Islam. Kemudian dikatakan Rasulullah, Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah,
engkau menunaikan sholat, engkau menunaikan zakat, dan engkau haji ke Baitullah. Jadi rukun Islam, ya disebutkan rukun Islam 5 ini. Setelah itu orang ini ngomong, sodakta, engkau benar. Jadi dia bertanya, dijawab Rasulullah, dia menjawab engkau benar. Sahabat malah heran lagi. Dia tanya, kok membenarkan apa yang dijawab Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad, ceritakan aku tentang iman. Maka diceritakan Rasulullah, iman itu adalah engkau mengimani Allah, engkau mengimani malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan engkau mengimani takdir. Dia menjawab, sodakta, engkau benar. Kemudian yang ketiga dia tanya, akhirni anil ihsan, ceritakan aku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan pasti engkau tidak melihatnya. Dan jika engkau tidak melihat Allah, pastikan bahwa Allah itu melihat engkau. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Karena khusyuknya ibadah, seolah-olah dia melihat Allah. Dan dia meyakini Allah melihat dirinya. Jadi ini, ya di dalam hadis ini menunjukkan ada malaikat namanya Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kemudian di sini ada tingkatan-tingkatan agama. Disebutkan Islam, iman, dan ihsan. Ini menunjukkan bahwa orang Islam itu lebih banyak daripada orang ihsan. Iman. Orang Muslim lebih banyak daripada orang mukmin. Orang Muslim, orang mukmin lebih banyak daripada orang muhsin. Muhsin itu orang yang punya ihsan. Jadi orang mukmin itu sudah pasti Muslim, ya sudah pasti Muslim. Orang Muslim belum tentu sampai tingkatan mukmin, ya. Kemudian orang Muslim, orang mukmin itu belum tentu mencapai tingkatan muhsin. Tetapi orang muhsin itu sudah pasti dia sudah mencapai tingkatan Muslim, sudah pasti mencapai tingkatan mukmin. Fahimtum ini tingkatan-tingkatan agama, ya. Yaitu Islam atau pemeluknya disebut Muslim, iman atau pemeluknya disebut mukmin, ihsan pemeluknya disebut muhsin. Ini kalau disebut di dalam satu kalimat Al-Quran atau hadis, itu disebut orang Muslim dan orang mukmin. Itu berarti Muslim dan mukmin itu berbeda. Tingkatannya lebih tinggi mukmin daripada Muslim. Kalau disebut mukmin, Muslim, dan muhsin, maka akan berbeda semuanya. Tapi kalau disebut satu saja, satu ini meliputi semuanya. Nah. Kemudian ada malaikat yang namanya Israfil. Nah, ini memang disebutkan di hadis di riwayat Muslim, ya, di salah satu doa iftitah sholat malam itu disebutkan Rasulullah membaca Allahumma robba Jabrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. Israfil ini biasa terkenal dengan malaikat apa ini? Biasanya disebut malaikat peniup sangkakala. Tetapi tidak ada hadis sahih atau Al-Quran yang menyebutkan peniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfilnya itu ada, tetapi tidak disebutkan tugasnya itu peniup sangkakala. Kemudian ada malaikat yang namanya Mungkar dan Nakir. Ini disebutkan di
hadis riwayat Tirmidzi, dianggap hasan oleh Albani, kata Rasulullah, idza kubiral mayitu, apabila mayit itu telah dikubur. Jadi apabila mayit yang meninggal itu telah dikubur, maka akan datang dua malaikat aswadani azraqani. Dua malaikat ini hitam biru warnanya, jadi hitam biru. Yuqalu li ahadihima, salah satu di antara keduanya itu disebut al-munkar, itu malaikat mungkar, walil akhari an-nakir, dan yang lain disebut nakir. Jadi malaikat ini nanti akan menanyai kula lan panjenengan sedaya tentang tiga hal. Jadi marrobuka, siapa Tuhanmu, siapa yang memberimu rizki, memberikan kamu kenikmatan di dunia, yang menciptakan kamu. Kemudian pertanyaan yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu yang kamu ikuti. Kemudian yang ketiga, madinuka, apa agamamu. Ini adalah malaikat mungkar dan nakir. Kalau yang bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan sampai dua malaikat ini ngomong, "Nam, tidurlah karena umatil aru, seperti tidurnya pengantin baru." Jadi dia berada di dalam kuburan, itu terasa sebentar tiba-tiba ada tiupan sangkakala. Dia sudah umpama cepat sekali, karena memang dia diberikan nikmat di dalam kubur. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan dipukul dengan suatu pukulan yang, kalau pukulan itu dipukulkan di dunia, maka gunung itu akan menjadi hancur. Makanya ini kula lan panjenengan sedaya berdasarkan hadis tentang pertanyaan di dalam kubur, maka wajib kula lan panjenengan sedaya niku ngerti sinten sing nyiptakno kula lan panjenengan sedaya. Sinten nabi sing patut kita ikuti niku sinten. Terus agama nopo engkang kita anut iku agama nopo. Tiga hal niki niku akan dibawa sampai mati. Kemudian ada yang namanya malaikat maut. Siapa malaikat maut ini? Malaikat maut biasanya terkenal malaikat Israel. Tetapi kata-kata Israel itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi Israel, kalau tadi Israfil malaikatnya ada, tetapi tidak disebutkan tugasnya apa, tidak disebutkan. Di sini nama malaikatnya ini tidak ada, yaitu Israel itu tidak ada dalil Al-Quran atau hadis. Ya, ada namanya malaikat Israel, lebih-lebih tugasnya adalah apa Israel ini? Pencabut nyawa. Ya. Yang ada di dalam Al-Quran itu hanya disebut malakul maut, malaikat yang tugasnya itu adalah mencabut nyawa. Kul, katakan Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Yang mewafatkan kalian itu adalah malaikat maut. Ada namanya malaikat Raqib Atid. Ini oleh para ulama, Raqib dan Atid yang ada di dalam surat Qaf ayat 18, mayal fidhu min qaulin, tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan illa ladaihi, kecuali pasti di sisinya itu raqibun atidun, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Jadi para ulama itu mengatakan bahwa raqib dan atid ini itu bukanlah nama daripada malaikat, tetapi ini adalah sifat daripada malaikat. Bahwasanya apa yang kita ucapkan itu ada malaikat, yang malaikat itu punya tugas raqib.
Dia selalu mengawasi kita, atid, dan selalu siap sedia mencatat apa yang kita lakukan. Jadi bukan nama suatu malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang ketiga, iman kepada malaikat itu mengandung al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita mengimani sifat-sifat mereka yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalkan tadi kita sudah sebutkan sifat itu ada dua, sifat zatnya dan sifat perbuatannya. Jadi ada sifat zat dan ada sifat perbuatan. Sifat zat itu adalah malaikat ini, misalkan malaikat Jibril, Allah memberikan sifat malaikat Jibril zatnya itu dia mempunyai 600 sayap. Dan itu tidak sama, setiap malaikat itu punya sayap yang sama. Kemudian ada yang namanya sifat sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Di antara perbuatan malaikat itu dia bisa menjelma menjadi manusia. Tadi kita sebutkan menjelma menjadi manusia yang putih, pakaiannya serba putih, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah. Kemudian di hadis yang lain ada malaikat yang Allah tugaskan. Ini di hadis riwayat Bukhari, yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk menemui 3 orang, dia menjelma menjadi manusia, asalnya menjelma manusia biasa, kemudian menjelma menjadi rupa daripada manusia ini. Jadi dulu di zaman Bani Israel, wonten tiang 3. Tiang 3 niki nggak ada cacat atau penyakit. Yang satu dia terkena penyakit gatal-gatal. Jadi seluruh badannya itu gatal-gatal semuanya, sampai gatalnya ini tidak hanya sekedar gatal, tetapi orang itu jijik, seperti penyakit kusta. Orang itu jijik, Kemudian datanglah malaikat itu menjelma menjadi manusia, ngomong kepada orang ini, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, kalau saya boleh minta kepada Allah, yaitu saya minta supaya penyakit saya ini hilang. Maka malaikat mendoakan orang tersebut. Setelah itu permintaanmu apa? Saya minta ternak unta. Maka dia diberikan unta. Sehingga jadi penyakitnya hilang, dia punya ternak unta, dia menjadi orang kaya raya. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang kedua, orang ini juga kena penyakit, yaitu penyakit botak. Penyakit botak. Botaknya itu botak yang membuat orang itu sangat mentertawakan. Tidak hanya botak biasa, jadi botak yang membuat orang itu mengejek dia. Maka dia didatangi malaikat dalam bentuk menjelma menjadi manusia. Kamu minta apa? Maka dia memohon supaya didoakan rambutnya ini bisa tumbuh bagus. Kemudian ditanya lagi, kamu minta hewan apa, ternak apa? Dia minta sapi. Maka diberikan oleh Allah, dia menjadi kaya raya, dan ini sudah tumbuh bagus. Kemudian yang ketiga, orang buta. Orang buta. Ini buta dua-duanya, mata. Jadi ada namanya buta satu, ada namanya buta dua-duanya. Ini buta dua-duanya, tidak bisa melihat. Dia didatangi malaikat, maka dia disuruh minta, dia minta kepada Allah supaya matanya dikembalikan bisa melihat. Maka dia bisa melihat, dan dia disuruh minta hewan apa? Dia minta kambing. Dan dia menjadi kaya. Jadi 3 orang ini, 3-tiganya menjadi kaya.
asalnya miskin, tidak punya apa-apa, terkena penyakit juga, tiba-tiba menjadi orang sembuh dan menjadi orang kaya. Maka suatu saat malaikat ini menjelma mendatangi orang yang dulunya terkena penyakit kulit, yang sudah menjadi kaya raya. Orang ini menjelma persis seperti orang tersebut yang terkena penyakit. Dia minta, ya, saya ini, ya, seperti pengemis dari jauh, ya. Saya minta kepada panjenengan, ya, supaya memberikan saya bekal. Saya mau pulang ke rumah saya yang jauh. Saya tidak punya bekal. Orang ini ngomong, sudah tidak ada harta. Ini banyak sekali tanggungan saya untuk bayar orang ini, bayar orang ini. Jadi intinya dia menolak untuk memberikan suatu harta yang bisa digunakan orang ini pulang. Misalkan orang Tuban atau orang Semarang, ya, untuk minta beberapa uang supaya bisa pulang ke Semarang. Dia ditolak. Maka kemudian orang ini ngomong, bukankah dulu kamu itu seperti saya ini, terkena penyakit, ya miskin. Dia ngomong, tidak, saya ini kaya itu dari ayah saya. Ya. Nah, maka kemudian malaikat ini ngomong, kalau kamu berdusta, kamu akan kembali seperti dulu lagi. Maka ketika dia pergi, orang kaya ini tiba-tiba hartanya habis. Tiba-tiba penyakitnya timbul persis seperti dulu. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit botak tadi, juga menjelma botak persis seperti orang itu, dan minta supaya diberikan bekal mau pulang ke rumahnya. Orang ini jawabannya sama dengan orang pertama, saya punya tanggungan banyak untuk bayar ini, bayar ini. Sudah tidak ada uang sama sekali. Maka orang ini kemudian mengungkit, bukankah dulu kamu seperti saya, botak, tidak punya harta. Orang ini jawabannya sama dengan orang yang pertama. Kamu, ya, harta saya ini adalah dari ayah saya yang, ya, dari harta waris. Maka orang ini ngomong, kalau kamu berdusta, mudah-mudahan kamu kembali seperti dulu, yaitu kamu botak, tidak mempunyai harta sama sekali. Orang ini juga kembali miskin, tidak punya apa-apa lagi, dan rambutnya ini botak lagi. Maka yang terakhir dia mendatangi orang yang buta, yang sekarang sudah melihat. Dia juga bentuknya seperti tadi, buta. Dia minta supaya diberikan bekal untuk pulang. Maka kata orang buta, wah, saya dulu itu seperti sampean. Saya itu buta, tidak punya uang. Terus Allah menyembuhkan saya. Allah memberikan harta kekayaan saya ini. Maka silakan kamu ambil, minta apa saja. Ambil untuk bekal apa saja. Maka orang ini kemudian ngomong, saya tidak minta apa-apa. Saya adalah ujian bagi kalian bertiga. Temanmu yang dua tidak lulus. Dia menjadi seperti dulu. Dan sekarang kamu lulus, maka nikmatilah nikmat yang Allah berikan. Ini salah satu di antara sifat malaikat, yaitu perbuatan malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Kemudian yang terakhir, kita mengimani apa yang kita ketahui tentang perbuatan-perbuatan malaikat. Jadi malaikat, ya, punya amal-amal. Tadi ada yang dijadikan malaikat sujud terus-menerus. Di surat Al-Anfal ayat 50, walau taro id yatafalladzina kafaru, seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu diambil nyawanya oleh Allah, oleh malaikat, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ketika mereka itu nazak, itu malaikat itu memukul, ya, wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Jadi walaupun tidak terlihat, ya, oleh mata, tetapi ilmu kita diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir wafat, itu malaikat memukul-mukul wajah mereka, malaikat memukul punggung-punggung mereka.
Di hadis yang lain, di ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 93, malaikat ini sambil ngomong, akhriju anfusakum. Keluarlah nyawa kalian. Jadi sambil dipukul, malaikat membentak, keluarlah nyawa kalian. Itu ada di antara amal-amal malaikat. Di surat Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhanku Allah, dia istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan mendatangi orang tersebut. Jadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dia sholat, dia zakat, dia amal-amal apa yang ada perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis, dia lakukan semuanya. Ini jangan khawatir, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan datang kepada mereka. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu wala tahzanu. Ojo wedi menghadapi apa yang akan datang, wala tahzanu, dan jangan sedih di dalam apa yang telah lalu. Perkataan ini ada ulama yang menafsirkan, malaikat mengatakan kepada orang mukmin yang istiqomah di jalan Allah, itu perkataan malaikat ini ketika di dunia. Walaupun tidak menjelma menjadi manusia, tetapi seolah-olah di dalam hati orang ini itu ada ucapan malaikat ini. Jadi jangan takut, jangan sedih. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Terus nahnu auliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Jadi malaikat mengatakan, kami penolong-penolong kalian di dunia dan akhirat. Jadi ada yang mengatakan ini di dunia. Orang yang beriman, maka dia akan dihibur oleh malaikat ketika menghadapi masalah. Kemudian ulama ada yang mengatakan lagi, ini perkataan malaikat ini tidak hanya di dunia, tapi juga ketika menjelang ajal. Jadi ketika menjelang ajal, orang mukmin yang istiqomah itu, datanglah malaikat, kamu jangan sedih, kamu jangan takut, kami penolong kamu di dunia dan akhirat. Sehingga memantapkan hati seorang mukmin di dalam menghadapi sakratul maut. Kemudian ada yang mengatakan itu tidak hanya sakratul maut, di alam kubur, di akhirat, malaikat juga mengatakan seperti ini. Maka jamaah ingkang mulya, ini manfaatnya kita menuntut ilmu, ngerti apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga buat hati kita ini tenang. Jamaah ingkang mulya, jadwal stabil. bulan. Ya, mulai bulan. Niki wonten pengumuman saking panitia, jadwal seragam mulai bulan Mei. Ini masih April, berarti bulan yang akan datang. Senin pertama itu biru. Senin kedua maron. Kula mboten ngertos warna maron niku dus pundi. Oh. Tapi panjenengan mesti luwih ngerti. Soale kula niki mboten iso bedakno. Senin ketiga biru, Senin keempat maron. Jadi bulan depan Senin pertama biru, Senin kedua maron, Senin ketiga biru, Senin keempat maron. Kalau ada Senin kelima, nanti belum ada menyusul maksudnya pemberitahuan dari panitia, apa pakaian bebas atau pakaian yang mana. Dan Senin kelima itu memang jarang ya, kadang-kadang 2 bulan sekali ada. Kemudian untuk barangkali panjenengan ingin ikut urunan kurban sapi di Musola Al-Islam, ini sementara ada yang sudah daftar 6 orang. Tahun kemarin itu dapat 2 sapi atau 14 orang. Nah ini sementara ada 6. Ya, masih ada 8 orang lagi yang belum daftar. Barangkali panjenengan kepingin, silakan menghubungi panitia ya taklim atau ustadz-ustadzah Musola Al-Islam sama
Kemudian pembayarannya bisa nyicil, bisa langsung cash, yang penting di hari akhir Idul Adha kurang 1 minggu supaya sudah lunas. Kula kinten cekap, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggo kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.